Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, Kakak Ika dan Inang, Kakak Mary sungguh sangat rindu bisa boleh beribadah bersama adik-adik yang ada di rumah nih Kakak Ika. Iya Kak Mary. Nah, untuk memulai pagi ini, agar adik-adiknya boleh semangat dan tetap bersuka cita, Kak Mary mau ajak nih dulu ya buat Inang dan Kakak Ika untuk adik-adik yang ada di rumah untuk tepuk Yesus. Boleh ya? Boleh Kak Mary. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sepertinya masih kurang semangat nih Kak Mary. Bagaimana kalau kita bertepuk semangat? Wah, setuju sekali. Ayo Kakak Ika boleh dipimpin. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Inang dan Kakak Ika pasti adik-adiknya sudah semangat dan siap untuk memulai ibadah. Iya, sebelum masuk ibadah, seperti biasa ya ada di sekolah minggu, kita siapkan dulu Alkitab kita, persembahan kita, juga hati dan pemikiran kita, supaya kita boleh konsentrasi atau tenang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dan kita sebelum masuk ibadah, kita saat teduh sebentar ya adik-adik, kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini untuk menambah rasa sukacita dan semangat kita, mari kita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi kerja buat Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Serta Tuhan selalu manise, serta Tuhan selalu manise, oh manise, serta Tuhan selalu manise. Kita mau katakan dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai apa? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita memanggil teman kita dulu agar memimpin doa kita ya. Kita panggilkan Hasian Napitupulu.
Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih online. Tuhan, berikanlah kami semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, berkatilah kami dan berilah kesehatan buat kami sekolah minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu, orang tua kami, dan juga semua ruas yang di HKBP ini. Tuhan, hapuskanlah dosa kami agar kami layak menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Abang Asian. Silakan duduk ke Wow, tempatnya hebat ya. sekali ya. Kita boleh kasih Terima tepuk kasih ya. tangan buat teman kita Hasian Napitupulu. Baik, adik-adik sekolah minggu, untuk menambah semangat kita di pagi hari yang indah ini, mari kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Jawab. jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah kakak Ika dan Inang, supaya adik-adiknya semakin semangat untuk memuji Tuhan, bagaimana kalau kita ajak sekali lagi bernyanyi ya? Iya Kak Mary. Oke, untuk itu kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi Lula Lula.
ke depan, goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Apa? bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama. Oke, siap-siap, pinggang. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Lula 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 lu. Hey, lula 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 lu. Baiklah, adik-adik sekolah mingguan ada di rumah, ayat hafalan kita pada minggu hari ini yaitu tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Isinya yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dihafal ya adik-adik? Ya Kakak Ika. Nah, ada pengumuman ini Kakak Ika. Kemarin pada saat kita memperingati momen Paskah, adik-adik sudah melaksanakan berbagai lomba. Sudah ada mama dan papanya yang mengirimkan lomba puisi dan juga mewarnai telur. Nah, pastinya akan ada pemenangnya ya kan? Untuk pemenangnya akan diumumkan pada minggu depan ya. Silakan kamu boleh bersiap-siap. Semoga kamu boleh menjadi pemenangnya. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dengan pujian kita, sungguh baik Engkau Bapa. Kita mau bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Hari ini kita boleh persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Engkau sungguh
Ya, adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, napas kehidupan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara virtual, kiranya kami dapat selalu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan, kami laksanakan di setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, apa kabar adik-adik? Ya, Amang berharap adik-adik sekolah minggu sehat semuanya, penuh sukacita, dan tetap semangat walaupun hingga pada saat ini kita masih beribadah secara virtual, tetapi kita selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan kiranya virus corona cepat berlalu dan kita mendapatkan vaksin pada tahun ini semuanya, dan kita bisa beribadah juga di rumahnya yang kudus itu. Karena itu adik-adik semuanya, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Adik-adik semuanya membuka Alkitabnya dan mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Amang akan membacakan untuk kita semua dan adik-adik sekolah minggu mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan
percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Iya, adik-adik sekolah minggu, tentunya cerita Alkitab pada minggu ini kita sudah sedikit mengetahuinya, pasti pernah mendengarnya. Pada cerita Alkitab khotbah sekolah minggu pada saat ini tentang yang bernama murid Yesus. Siapa adik-adik sekolah minggu? Iya, yaitu si Thomas. Pada saat kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena dan murid-muridnya yang lain. Dan pada saat Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, pada saat itu si Thomas tidak ada. Karena apa? Karena Thomas merasa kecewa karena Yesus telah mati. Namun dia ragu akan kepercayaannya. Nah, pada saat murid-murid Yesus berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Yesus." Namun Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat Yesus, sebelum tanganku mencucukkan ke lambungnya, sebelum jariku menjamahnya, sekali-kali aku tidak percaya." Itulah perkataan Thomas kepada murid-murid yang lain. Dan pada saat mereka berkumpul di rumah, ibadah pada saat itu, pada saat pintu terkunci dengan rapat-rapat, dan pada saat itu juga Thomas berada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Namun Yesus langsung berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus langsung berkata kepada Thomas, "Hai Thomas, jamalah, lihatlah, peganglah. Aku berada padamu pada saat ini." Namun Thomas langsung memegang menjamah Yesus, mencucukkan jarinya ke lambungnya, dan menjamah bekas paku. Dan si Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Namun Yesus langsung berkata, "Berbahagialah kamu, hai Thomas. Pada saat ini kamu telah percaya." Dan Yesus langsung berkata, "Berbahagialah juga orang yang tidak melihat namun percaya." Inilah adik-adik sekolah minggu tentang cerita Alkitab pada khotbah minggu kita pada saat ini. Nah, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada saat ini? Ya, seringkali terjadi adik-adik sekolah minggu ketika seseorang berkata pada saat dia ingin mengetahui, memberitahu berita tentang, contoh, opungnya mau datang, atau orang tuanya berkata minggu depan opung datang. Namun adik-adik sekolah minggu, aku gak percaya, gak mungkin. Mama bohong,
Atau yang lain juga ingin dijanjikan orang tua, enggak mungkin, mama bohong, ragu. Dan sering kita juga ragu di dalam kehidupan ini tentang kebangkitan Yesus. Terutama adik-adik sekolah minggu. Benarkah Yesus bangkit? Itu menjadi pertanyaan yang pertama. Ya, benar, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan percayalah, kamu akan diselamatkan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kita semua. Karena itu adik-adik sekolah minggu, percayalah akan kebangkitan Yesus, engkau akan selamat. Nah, adik-adik sekolah minggu juga, apa yang mau kita renungkan pada renungan atau khotbah minggu melalui cerita Alkitab pada saat ini? Yang pertama, keraguan-raguan kepada Yesus atau tidak percaya kepada Yesus atau kekhawatiran tentang akan hidup kita pada saat ini tidak mengubah apapun. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus itu akan mengubah kehidupanmu, akan mengubah segala kehidupanmu. Dan itulah kebangkitan Yesus. Yang kedua, meskipun adik-adik sekolah minggu kadang tidak menyadari akan penyertaan Tuhan, dan meskipun adik-adik sekolah minggu terkadang tidak menyadari akan perbuatannya yang begitu besar, kita diberi kesehatan, kita bisa bermain, kita bisa berjumpa dengan keluarga. Namun kita harus percaya, kita harus berbahagia, walaupun kita tidak melihat Yesus, kita harus menyadari dan percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan yang ketiga, jika kita orang yang percaya, maka kita harus berbuat kebaikan, membuat contoh di sekeliling kita. Apakah perbuatan Yesus yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita, yang kita lihat, yaitu kasih sayang orang tua, kasih sayang keluarga kita, kasih sayang opung kita, kasih sayang abang-abang kita, kasih sayang adik-adik kita kepada kita. Dan itu nyata ditunjukkan oleh kedua orang tua kita. Walaupun kita sakit, kita dirawat oleh orang tua kita. Itulah bukti nyata. Walaupun kita tidak melihat Yesus, namun kita percaya akan kuasa Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Percayalah adik-adik, buatlah kehidupan yang baik di dalam hidupmu. Buatlah contoh sebagai orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap percaya. Walaupun kami Tuhan tidak melihat, tetapi mata hati kami melihat akan penyertaan-Mu, melihat akan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat merasakan itu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Baik melalui kedua orang tua kami, kasih sayangnya kepada kami. Baik bagi saudara-saudara kami juga ya Tuhan. Abang kami, adik-adik kami juga, itu telah Engkau tunjukkan
Dan kami percaya akan kasih sayang orang tua kami. Itulah Tuhan Allah yang kami lihat. Karena itu Tuhan, berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan yang daripadamu, berikan rezeki yang secukupnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggumu HKBP Garuda Sakti. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan, kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan napas kehidupan, memberkati segala pekerjaan tangan mereka ya Tuhan, baik di sekolah, baik pada lingkungan bermain mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kebijaksanaan, kepintaran. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami telah merasakan anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang berada di HKBP Garuda Sakti ini. Berkati pekerjaan kedua tangan orang tua kami ya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menghapuskannya, agar tidak terlarang, tidak terhambat berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang calon pendeta Dedi. Nah, hari ini kita mau untuk merespon firman Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian Setinggi-tingginya Langit. Tetap semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi Go Kelas Niroha. Musik.
tok tong di rohaku mau lihat ko kelas di roha maringan holong ni Tuhan dia mau lihat ko kelas di roha maringan holong ni Tuhan dia. Ya adik-adik semuanya yang berada di rumah, kita satukan hati kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengenakan kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.